Jadi jurnal yang saya ambil itu dari PubMed Central dengan judul Metabolisme Trigliserida di Hati. Jadi untuk masalah yang kami angkat itu penyakit hati berlemak non-alkohol NAFLD. Dalam kondisi kelebihan gizi atau obesitas, metabolisme asam lemak dalam hati itu berubah, yang umumnya menyebabkan akumulasi trigliserida dalam hepatosit dan menjadi kondisi klinis yang dikenal sebagai penyakit hati berlemak non-alkohol atau NAFLD. NAFLD ini adalah penyakit hati kronis yang paling umum yang ditandai dengan akumulasi trigliserida berlebih di dalam hati. Adapun metabolisme trigliserida di dalam hati itu, pertama, molekul asetil-CoA dapat diesterifikasi menjadi gliserol 3-fosfat atau G3P. Asetil-CoA dapat diesterifikasi menjadi G3P oleh isoform gliserol 3-fosfat asiltransferase atau GPAT. Pada hepatosit, isoform yang dominan itu adalah GPAT 1 dan 4, yaitu yang ini. Nah, asam lisofosfatida atau LP4 yang dihasilasi oleh AGPAT untuk membentuk asam fosfat. LP yang dihasilkan itu diasidilasi oleh AGPAT untuk menghasilkan asam fosfat. Untuk membentuk asam fosfat yang dapat didefosforilasi oleh asam fosfat atau PAP untuk membentuk diasilgliserol atau DG. Baik asam fosfatida maupun diasilgliserol dapat diarahkan ke sintesis fosfolipid atau PL. Selain itu, diasilgliserol asiltransferase DGAT1 dan 2 mensintesis trigliserida melalui asilasi DG. FAS yang disintesis secara de novo kemungkinan disalurkan ke produksi VLDL trigliserida melalui aktivitas DGAT1. FA eksogen tampak diarahkan ke sintesis TG untuk penyimpanan dalam tetesan lipid oleh aktivitas DGAT2. Selain itu, tetesan lipid trigliserida ini dapat mengalami hidrolisis dengan asam lemak dialihkan ke VLDL oleh DGAT1. Kemudian asam lemak yang dihasilkan oleh trigliserida ini itu metabolismenya. Yang pertama, di dalam membran plasma, asam lemak translocate atau FAT atau CD36, protein pengikat FA membran plasma, dan caveolin 1 memediasi penyerapan asam lemak yang terikat pada albumin yang bersirkulasi. Sebagai alternatif, FA hepatik dapat diperoleh melalui internalisasi sisa kolimikron atau melalui lipogenesis de novo. Yang terakhir terjadi melalui aktivitas 3 enzim utama, yaitu ATP citratliase, asetil-CoA karboksilase ACC, dan sintesis asam lemak FAS. Di dalam sitosol, asam lemak ini terikat pada protein pengikat asam lemak 1 atau FABP1 dan protein pembawa sentrol 2 SCP2 yang dapat mengendalikan distribusi selulernya. Protein transfer FA asam lemak ini dan sintesis asil-CoA rantai panjang memediasi aktivitas asam lemak rantai panjang menjadi molekul asetil-CoA dan penyalurannya ke jalur metabolisme. Meskipun dikaitkan dengan mitokondria, ACSL5 dapat berfungsi untuk meningkatkan biosintesis trigliserida. Di sitosol, asetil-CoA terikat pada protein pengikat asil-CoA atau ACPB atau SCP2. Anggota superfamili Thiosterase asil-CoA atau Thiosterase tampaknya melawan aktivitas ACSL dengan mengkatalis hidrolisis molekul asetil-CoA menjadi asam lemak dan CoA. Hal ini dapat memberikan cara tambahan untuk mengendalikan keseimbangan antara asam lemak dan asetil-CoA dalam hepatosit. Kemudian jurnal yang kedua yang saya ambil itu ada dari Journal of Hepatology dengan judul penghambatan lipogenesis secara farmakologis untuk pengobatan penyakit hati berlemak dan alkohol atau NAFLD. Diperkirakan bahwa 60% kelebihan trigliserida hati pada NAFLD manusia dapat ditelusuri ke asam lemak yang berasal dari jaringan adiposa. Limpahan asam lemak makanan dari lipolisis lipoprotein kaya trigliserida juga merupakan sumber
trigliserida hati. Namun resistensi insulin tampaknya tidak meningkatkan limpahan karena kelebihan asam lemak yang dihasilkan oleh lipolisis klimokron secara efisien yang ditangkap oleh jaringan adiposa. Demikian pula asam lemak yang dihasilkan oleh hidrolisis berlebih dari jaringan adiposa dalam kondisi resistensi insulin juga sebagian besar ditangkap kembali, yang menunjukkan bahwa peningkatan pasokan asam lemak plasma ke hati sebagian besar disebabkan oleh perluasan massa jaringan adiposa total. Trigliserida inti dalam partikel sisa kolimikron juga berkontribusi secara signifikan terhadap steatosis hati, yang diperkirakan mencakup 15% trigliserida di hati pasien dengan NAFLD.